Halo guys, balik lagi sama gua di Zar Channel. Di video kali ini kita seperti biasa akan main game PUBG Mobile. Kita mainnya di map Livik aja supaya gameplaynya bisa lebih cepat. Kalau di Erangel kan lumayan agak lama kalau sampai chicken ya guys. Jadi kalau di Livik sampai chicken itu kurang lebih ya sekitar 15 menit guys. Oke, di sini gua hanya mau berbagi pengalaman gua main game di Pocophone F1 menggunakan rekam layar Glip. Yang mana yang video sebelumnya guys, mungkin nanti gue edit ada di sini videonya. Menggunakan rekam layar bawaan itu terdengar suara noise guys. Suara noise itu kurang lebih gimana ya? Jadi ada suara apa ya, suara noise speaker gitu guys. Ya itu pengaruh daripada mungkin kalau kata temen gua pengaruh daripada RAM katanya. Karena rekam layar versi bawaan itu berat banget katanya guys. Makanya RAM-nya memproses bekerja lebih maksimal, atau mungkin mesinnya lah gitu guys, bekerja lebih maksimal. Makanya handphone tidak begitu support, dia kewalahan untuk memproses perekaman layar menggunakan rekam layar bawaan. Rekam layar bawaan itu yang ini ya guys, rekam layar bawaan yang ini. Nah, kita pakai aplikasi pihak ketiga yaitu Glip. Nah ini guys, Glip ya. Glip ini bagusnya dia muncul juga di pusat kontrolnya guys. Jadi kita tinggal klik untuk merekam layarnya. Oke, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke Glip. Gua mau share dulu sedikit tentang settingannya guys. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke record. Oke, di sini ada dua pilihan, ada replay, ada juga standar. Untuk replay itu sekitar 60 detik recordingnya, standar itu full recorder. Selama internal memorinya kita cukup, maka dia akan terus merecord. Di sini ada orientation, ada landscape dan portrait. Kita pilih yang landscape tentunya. Oke, di sini video settingnya guys. Video setting gua untuk resolusinya pakai di 1080. FPS-nya di 60 dan bitrate-nya di 12. Nah, di sini sebetulnya ada advanced bitrate option-nya guys. Jadi kita bisa setting bitrate-nya itu sampai 40. Cuman gua cobain di range 20 sampai 40 itu gambarnya burik. Hasilnya tidak bagus, guys. Nah, gua searching di Google sebelum gua rekam layar itu, bitrate untuk YouTube itu kurang lebih di 12 sampai 18, guys. Nah, jadi gua cukup menggunakan bitrate yang 12 aja. Sebetulnya 16 bisa guys. Tapi gua pakai di 12 saja. Gitu supaya lebih smooth hasilnya. Kemudian internal settingnya di sini ada pilihan mute, microphone, in-game audio and microphone. Untuk settingan in-game audio dan mikrofon ini kurang maksimal guys, kurang maksimal. Jadi gua hanya pakai audionya yang in-game saja gitu. Lalu suara gua rekam pakai HP yang lain guys, supaya hasilnya lebih maksimal gitu. Jadi gua pakai dua HP. HP ini untuk bermain game dan HP yang lainnya untuk rekam suara atau kalau HP-nya kuat, misalnya HP yang RAM 12 GB bisa sambil rekam suara juga di HP yang sama, tapi itu tidak disarankan ya guys.
bisa bisa sangat panas handphonenya. Oke, kemudian udah guys, udah. Jadi kita langsung masuk lewat gamenya. Nanti kita langsung akses recordingnya lewat pusat kontrol ini. Oke guys, kita langsung masuk aja ke kontennya. Tapi sebelum masuk ke kontennya, gua mau ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah share. Kita saling share di kolom komentar, juga like dan subscribe juga, supaya gua sangat semangat bikin kontennya. Kemudian teman-teman kalau ada request untuk konten-konten apa, boleh di share di kolom komentar. Konten apa yang sekiranya gua bisa bikin, insya Allah gua bikin guys, gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke konten PUBG Mobile. Tes 1 2 3. Oke. Di sini game turbonya gua matiin ya guys, soalnya berat guys. Pertama kita cek dulu seperti biasa, gua main pakai cooler ya guys, dari Memo C10. Supaya nggak overheat, baterai di 82, suhu di 35 derajat Celcius. Oke, kita main di Livik tanpa event ya guys. Gue paling malas main di event guys. Rame tebugu. Oh ini event. Halo. Main di event ternyata guys. Eventnya jauh lagi. Event kecil di sini. Ada orangkah yang turun? Ada orangkah yang turun? Oke, bisa sambil dilihat juga ya guys, gimana kualitas. Ada satu orang di depan. Ayo lo bang, aduh agak ini guys. Bisa sambil dilihat guys, gimana kualitas perekamannya menggunakan glip. Gua pakai cooler Memo C10 guys. Ini bot ini. Pakai cooler C10 Memo, pakai earphone-nya apa tuh? QKZ X HBB. Gua beli waktu itu di berapa ya? 300 ribuan guys, lumayan. Lumayan enak. Pemain di area satu orang, cuman gue sendiri guys. Oke, nggak apa-apa, kita sambil looting cantik dulu. Kita looting dulu aja. Di sini kita nggak fokus main ya guys. Kita fokusnya melihat kualitas dari glip rekam gambar, rekam layar maksudnya, menggunakan aplikasi pihak ketiga yang bernama Glip. Gua belum coba-coba aplikasi lain guys selain Glip, jadi gua baru pakai Glip aja ini. Ini pun dari YouTube juga gua. Dari YouTube, terus dari temen juga katanya emang bener, katanya Glip bagus. Tiba-tiba ada orang guys. Glip enaken, senasoknya pakai cobaan gitu guys. Jadi gua cobain. Kalau di Poco F6 gua rekam layarnya pakai bawaan guys. Karena RAM-nya juga 12 GB ya lumayan bagus. Nggak perlu pakai Glip. Itu sih ya, nanti next time lah gua akan review juga. Ada satu orang baru datang ke bawah nih guys. Aduh,
Nah itu kesalahan ya guys, main PUBG Mobile kesalahan. Harusnya kita ngeflank, nggak boleh main tabrak dari atas. Untung itu musuhnya nggak jago guys, atau mungkin bot, gue juga nggak tahu. Tapi kalau itu musuh beneran yang jago, itu kesalahan yang sangat fatal guys. Langsung tabrak turun kayak gitu. Harusnya kita flank dulu, harus mengecoh musuh. Nanti juga next time kita akan bahas Poco F6 guys. Di usianya yang genap mau 1 tahun. Oke, 1 orang knock. Aduh, sakit guys. Boosting dulu, healing dulu. Oke, 3 lagi. Oke, rata guys. Kita langsung S eliminator. Itu gua pakai PP Bison, guys. Wah, dia langsung menyerah, guys. Kayaknya mau di recall sama temennya. Oke, di event Titan itu begitu ya, kita langsung bisa pencet X gitu guys kalau knock. Kalau masih ada kesempatan hidup. Kecuali kalau yang gambar hati yang di dekat nama kita itu udah nggak ada warnanya atau kita udah pernah mati, itu nggak ada pilihan apa langsung menyerah. Suren gitu guys, suren. Jadi supaya cepat di recall sama teman kita. Kabarnya di bulan Juni ini guys, bulan Juni atau Juli entahlah, Poco F7 series reguler itu katanya akan rilis dan udah masuk TKDN juga guys, jadi tinggal nunggu peluncurannya aja. Infonya pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 ya, tentu itu penerus dari 8S Gen 3 yang dipakai sama Poco F6 itu, yang mana kakak-kakaknya sudah rilis terlebih dahulu guys, yaitu Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra. Kenapa bang bahas Poco mulu bang? Ya gue memang Poco entusias guys, gue bukan orang Poco ya, nggak di endorse juga, tapi gue ngerasain pakai Poco ya nyaman guys menurut gue. Kalau ada request perbandingan handphone, mendingin handphone, boleh guys, tulis di kolom komentar. Aduh, kepencet ngepron. Boleh ditulis di kolom komentar, bang bandingin dong HP ini menurut gua gitu guys. Ada yang baru rilis juga kan guys, Infinix GT 30 Pro. Gimana bang, bagus nggak? Ya bagus guys, ya bagus Poco, bagus Infinix, ya itu tergantung guys. Di bawah ada, malah ngepron nih, kepencet mulu ngepronnya guys. Kita ulti link aja guys di sini guys. Mau lihat link ulti gak nih? Ya udah mati duluan. Dia gue main sama temen gue guys, si Adit, dia ini player Mobile Legend. Dia ini apa, hero favoritnya Link. Nah gue praktekin nih, Dit hang ninggalin bung kata gue. Ulti Link ketika ada musuh main PUBG guys, ada musuh di bawah, kita posisi di atas. Nah, gue sambil loncat sambil nembak mati. Nah ulti Link gitu gue. Nah, sekarang event Funny ini guys. Event Funny ini 2 kabel. Waktu itu sempat juga PUBG Mobile event Roger guys, yang apa tuh, serigala itu, manusia serigala.
Seru sih guys main di event. Tapi ya susah, musuhnya susah banget. Apalagi kalau kita udah di dominator, aduh. Oke, sejauh ini perekaman masih berjalan lancar guys menurut gua. Mungkin ada sedikit lah patah-patah gitu ya, ngelag-ngelag frame drop. Ya wajar lah. File data PUBG Mobile zaman sekarang sama zaman dulu beda. Jadi HP Pocophone F1 ini di masanya jadi raja ya. Kalau sekarang mah jangan ngarep guys, file aja makin tinggi PUBG. Dulu kita download cuman sekitar 3 sampai 5 GB, sekarang udah di 10 gigaan lebih. Pasti ngaruh banget guys. Dari fitur, kemudian dari grafik, mereka update terus. Nah, barusan frame drop. Frame drop dari apa tuh bang? Kira-kira dari glitchnya atau dari apa? Misalnya ada pertanyaan seperti itu, ya ini dari handphonenya guys. Kita harus mengakui handphone udah lansia lah, udah 7 tahun. Ditambah LCD-nya juga udah bukan ori. Jadi kalau ada yang punya Pocophone F1 LCD masih ori, salut banget. Kalau lu gamers, mendingan beli cooler deh. Kita modal lagi deh sekitar 150.000, 200 ribuan guys. Sayang mesin, sayang LCD gitu. Kayak gua nggak di endorse guys, balik lagi ke yang tadi ya, Poco. Gua nggak di endorse sama Poco, cuma dari ini Pocophone F1 gua sangat mengikuti perkembangannya si Poco. Gitu, yang mau rilis Poco F7 reguler guys, pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4. Rencananya sih pengennya sih gua beli gitu. Kalau misalnya jadi ya gua akan share juga unboxing, kemudian performanya seperti apa. Oke, musuhnya 3 lagi guys. Kita udah dapat kill 14, santai aja, kita nggak fokus war. Oke, nanti di komen di video sebelumnya ada komen ya tentang sensitivitas. Nanti juga gua akan tunjukin sensitivitas PUBG untuk di Pocophone F1. Karena memang di Poco F1 yang grafiknya mentok di 60 fps dengan smartphone yang grafiknya mentok di 120 fps, itu settingnya, sensinya akan berbeda guys. Berbeda dikit-dikit lah, nggak begitu signifikan. Oke, di sana yang jauh guys ada 2 orang, 2-3 orang, satu lagi belum terpantau guys. Kita coba tembak aja nih. Kena. Kena situ. Ini berapa orang nih? Baru kelihatan 2 orang guys. Satu lagi di mana? Nah, kena guys. Tapi yang di sini nih ada seorang di sini nih. Berarti ini nih 1 orangnya. Di sana 2 orang, di sini 1 orang. Kayaknya di revive guys. Kayaknya di revive karena di sana 2 orang. Oke, kita boosting dulu sebelum kita push yang ini, yang 1 orang. Tadi sih di jendela itu ya guys. Nah, di jendela itu tuh. Kita cek, nggak ada. Oh, di sini ya guys. Nah, ini temennya guys. Oke, dia punya Groza guys. Udah tanggung lah. Udah pakai PP Bizon aja, enak. Gue lagi suka pakai PP Bizon guys. Pelurunya banyak, main di event enak.
Kalau pakai apa tuh yang peluru hijau, yang senjata Rambo itu guys, fire speednya lambat dia. Jadi kalau pre fire kita dominan kalah guys. Nggak tahu guanya aja yang noob ya guys ya. Oke, dia ada di rumah itu kayaknya tuh. Ini yang dari sana, yang dari bukit sana ya guys. Kayaknya ada di dalam. Coba kita bakar. Dia pindah guys. Dia pindah. Oke, di dinding guys. Nah, itu dia guys, link tuh guys. Ulti link tuh. Oke, kita cikan. Menurut gua nggak ada masalah ya guys, perekaman menggunakan Glip ini. Ya lumayan buat konten-konten kecil-kecilan kayak gini guys. Oke, kita cek suhunya guys. Tadi baterai di 82 nya, sekarang di 74. 82 74. Ini berapa nih? 39 derajat Celcius. Oke, nggak nyampe 40 lah ya. Lumayan. Oke, sekarang kita lihat sensinya guys. Oke, kita masuk ke pengaturan, ke setting. Sensitivitas untuk di lensanya ini guys. Nanti juga gua itunya apa, angka-angkanya itu gua simpan ya, apa sih? Manajemen cloudnya. Simpan di deskripsi. Jadi ini guys, sensitivitas ADS-nya nonaktif, atau mungkin kalian bisa screenshot aja ya guys ya. Kemudian giroskop gue pakai selalu aktif ya, seperti ini guys, bisa dilihat. Giro dan ADS gue samakan, makanya sensitivitas giro ADS-nya nanti di bawah, pengaturan terpisahnya nonaktif. Jadi cuman segini doang guys gue pakainya. Ya, cuman segini doang. Grafis, nah ini nih grafis guys. Gue pakai di mulus, ekstrim, penuh warna. Kalau kalian pengen agak ringan, pakai yang ringan guys. Untuk grafiknya. Kalau ngelag gitu, coba pakai yang ringan. Tapi gue pakai yang penuh warna masih oke sih. Pocophone F1 ya, pakai yang penuh warna masih lumayan. Mode buta warnanya yang normal, kecerahannya itu disesuaikan saja guys. Oke, selanjutnya di efisiensi guys, anti aliasing. Ini gua nonaktifkan gitu ya. Anti aliasingnya gua nonaktifkan ya, karena mengingat handphone gua ini sudah lanjut usia. Jadi ya nggak apa-apa dinonaktifkan aja, sedikit burik gitu untuk sudutan gambarnya, grafiknya itu tidak begitu mulus. Itu aja guys, ada tukang es krim, gua mau beli dulu es krim guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kita lanjut komen, saling sharing di kolom komentar. Dibantu juga untuk like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.